Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Izin untuk menjelaskan tentang polidaktili ya dari modul CBGH. Pertama, mungkin dari pemicu dulu ya. Izin bacakan. Ini rangka apa, guys? Nah, ini pemicu 1B ya modul CBGH. Rahman usia 18 tahun, mahasiswa Universitas J. Nah, Rahman ini punya teman namanya Randy. Si Randy ini punya kelainan polidaktili. Kalau dilihat di sini bapaknya Randy itu juga polidaktili, sedangkan ibunya tidak diketahui. Nah, ini langsung ke SIMP dulu aja ya. Nih. Jadi tadi Rahman ya punya teman namanya Randi, sama ayahnya Randi itu kena polidaktili dua-duanya. Nih kelainan genetik itu polidaktili. Nah kelainan genetik si polidaktili ini dapat diturunkan tapi dia tidak terpengaruh sama kelamin, jadi bisa laki-laki ataupun perempuan. Tapi dia nggak bisa jadi carrier, pokoknya nggak ada carriernya. Nah mungkin kita langsung ke etiologinya. Ya etiologinya itu dipengaruhi sama mutasi gen pada gen GLI3 sama SHH sama JNF1 pas 1. Sebenarnya ada lagi namanya HOX D13 sama LMBR1. Nah, ini terjadi di mana? Terjadi di kromosom autosom yang dominan. Bisa homozigot ataupun heterozigot pada pasangan nomor 2. Sebenarnya kromosom itu kromosomnya bisa nomor 8 sama nomor 13. Nih, mana ya? Hmm, mungkin di bentar. Nah, sini. Ini ada limbat ya. Jadi SHH itu sonic head shock, dia itu yang mengaktifasi si GLI3 tadi. Yang mana kalau misalnya SHH-nya terlalu rendah, nanti eh, ada beberapa GLI3 yang berubah jadi GLI3R. Yang GLI3R ini nanti malah menekan si pembentukan akralnya, baik eh, yang akral bawah ataupun yang atas ekstremitas. Jadinya terjadinya polidaktili. Kalau misalnya SHH-nya sorry, kebalik, kalau SH-nya ini, kalau SH-nya kurang, malah jadi jarinya itu kurang. Sedangkan kalau misalnya SH-nya banyak, nanti si GLI3R-nya ini nggak ada yang neken, nggak ada yang ditekan, jadinya makanya terjadinya polidaktili. Sama ada satu lagi namanya gennya nih, HOXD13. Jadi kan tadi SH, terus itu dia jadi GLI3, nanti dia jadi GLI3 yang teraktivasi. Nah, yang teraktivasi ini nanti akan mengaktifasi si HOXD13 ini, yang mana ini untuk mengatur segmen atau pola dari jari-jarinya itu. Makanya kalau tadi SH-nya kelebihan, nanti HOX3-nya ini dia nggak bisa ditekan juga. Makanya nanti jadinya polidaktili. Tuh, lanjut. Nah ini, apa sih polidaktili itu? Nih, polidaktili tambahan satu atau kedua tangan kaki. Ini bisa jadi bisa preaksial atau posaksial. Jadi bisa di, nih ini jempol. Bisa di yang bagian kelingkingnya. Bisa di tangan ataupun kaki. Oke, lanjut mungkin ke pembahasan yang ini ya. Tadi udah dibahas, polidaktili merupakan penyakit yang diwariskan, tidak tergantung kelamin, dan dibawa oleh kromosom tubuh yang autosom dominan, yaitu nomor berapa? Nomor 13 sama 18. Ini ya. Genotipnya itu PP, P besar, homozigot dominan atau heterozigot dominan. Nggak ada yang carrier. Jadi normalnya itu yang homozigot eh, biasa, normal atau polidaktilinya yang P besar atau P besar yang P kecil. Nah, ini contoh kasus kalau misalnya ini ibu atau bapaknya ya, dia kena polidaktili, tapi yang P besar P kecil sama. Misal nih ibu atau ayahnya P besar, nanti pasti anaknya 100% terkena polidaktili. Ya nih, nggak bisa carrier sama tidak terpengaruh sama kelamin. Ini contoh lain. Kalau misalnya orang tuanya normal, tapi kok anaknya bisa kena polidaktili, kan tadi kan 100% kena polidaktili. Genotipnya apa? Apakah genotip anak bisa diketahui atau diperkirakan? Nah, ini contoh. Kalau misalnya bapak ibunya normal, pasti kan anaknya 100% normal. Tapi kok bisa kena? Nih, ini ada beberapa eh,
apa namanya penyebabnya. Kalau misalnya anak satu itu kan 100% polidaktili, tapi ada beberapa kemungkinan. Misal saat hamil, nih janinnya eh, mengalami cacat, terus ibunya terpapar dari radiasi, bisa dari gamma ataupun pas ronsen. Atau pas hamil itu ibunya konsumsi obat-obatan yang memicu si bayinya itu cacat, yaitu polidaktili. Nah, kalau misalnya anaknya lebih dari satu, itu semuanya polidaktili. Tapi salah satu orang tuanya kan sudah pasti memiliki golongan polidaktili. Ternyata kalau misalnya polidaktili itu kadang nih, kadang dia nggak memengaruhi apa-apa, tapi eh, tidak terekspresikan. Jadi misalnya ibunya terkena polidaktili, tapi si polidaktilinya itu nggak terekspresikan. Jadi janinnya itu tetap 5, tetap normal. Makanya itu disebut penetrasi parsial. Tapi bukan carrier karena di polidaktili itu bukan carrier. Jadi ya ibu atau bapaknya kena polidaktili tapi nggak terekspresikan, jumlah jarinya tetap 5, tapi anaknya itu polidaktili kelihatan gitu. Itu namanya sifat penetrasi parsial. Lanjut, ini kemungkinan yang ketiga. Salah satu orang tuanya sebenarnya adalah polidaktili tapi telah mengalami operasi. Ya, jadi kalau misalnya dioperasikan jarinya udah nggak ada, makanya tapi kalau misalnya di ini ya dari gamet sama fenotipnya bisa kena polidaktili bisa normal. Kalau misalnya anaknya polidaktili berarti dia ya karena yang atas ini, P besar, P kecil. Nah, ini kesimpulannya. Jadi secara genetika, kalau kedua orang tua normal, tidak mungkin memiliki anak polidaktili karena harus ada minimal satu gen P besar. Jadi yang penyebab-penyebab tadi itu faktor kalau misalnya orang tuanya normal tapi anaknya kena polidaktili. Itu. Ini kalau misalnya dari jurnal, nih etiologinya. Nih ada gen LMBR1. Ini sifatnya kayak yang HOX D13 tadi. Karena si HOX mirip kerjanya dia ngatur pola dari pembentukan jarinya. Terus kalau misalnya epidemiologi, nih kalau di CMAP kan epidemiologinya jenis kelamin kasus laki-laki lebih banyak dari perempuan, rasnya itu kulit hitam lebih tinggi kenanya daripada kulit putih. Ini juga ada di jurnalnya dari epidemiologi. Jadi kulit hitam itu perbandingannya 1 banding 300. Kalau misalnya kulit putih itu 1 banding 3000. Jadi lebih banyak yang kulit hitam. Ya, sama tuh laki-laki itu 2 kali lebih sering daripada perempuan. Terus gimana cara penanganannya? Ini bisa sebenarnya ada 2 cara. Ada di operasi, di amputasi, sama ada namanya dijepit. Jadi jari yang kelebihan itu dijepit. Jadi pendarahannya berhenti di situ, nanti dia copot sendiri. Tapi itu bakal ada resikonya. Resikonya kan sarafnya di situ nanti putus kan, nanti bisa memicu resiko yang lain. Terus pencegahannya ya bisa dengan kontrol saat penghamilan ya, USG atau tes darah ibu tadi ya. Tapi ini tadi kalau misalnya di ronsen tuh bisa menyebabkan yang tadi juga ya bisa menyebabkan polidaktili. Nah, mungkin sekian penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, eh,